Halo sahabat Komsos, saya India Aurelia Stevina dari Komsos Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kendari. Saat ini saya berada di Pikat Maria Immaculata. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih, Pikat Maria Immaculata itu apa sih? Nah, maka sekarang saya sedang bersama narasumber saya, yaitu Suster. Halo Suster. Hai. Ya, terima kasih Suster sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Ya. Mungkin Suster bisa memperkenalkan diri kepada penonton. Halo sahabat Komso semuanya, perkenalkan saya Suster Desta dari Kongregasi Suster-Suster Religius Maria Immaculata Missionaris Claretian atau yang sering disebut dengan Suster RMI. Baik, terima kasih Suster. Mungkin kita bisa mulai dari pengertian apa itu Pikat. Baik, kepanjangan dari Pikat adalah Pusat Pengembangan Iman Katolik. Jadi nama tempat ini adalah Pikat Maria Immaculata. Jadi supaya tidak terlalu panjang, kita singkat saja Pikat. Untuk lokasinya Suster, mungkin bisa dijelaskan kepada penonton? Lokasi Pikat Maria Immaculata ini berada pada Puwatu, Kota Kendari, wilayah Paroki Santo Clemens Mandonga Kendari, dan lebih tepatnya lagi berada di belakang perusahaan PT Niaga Raya. Baik Suster. Ya. Untuk sejarah dari rumah Pikat ini yang Suster tahu seperti apa? Seperti pendirinya dengan Suster yang pertama bertugas di sini. Ya. Pikat Maria Immaculata ini bermula melalui intensi dan juga keinginan dari keluarga Bapak Chandra Tendian. Jadi keinginan ini sudah diawali pada tahun 2010. Lalu dengan berjalannya waktu mereka mencari cara untuk mengundang kongregasi-kongregasi, dan tanah ini waktu itu dikibahkan kepada Keuskupan Agung Makassar. Lalu Keuskupan Agung Makassar bekerja sama dengan Kongregasi Suster-Suster Religius Maria Immaculata Missionaris Claretian dalam bekerja sama untuk melakukan kerasulan, karya kerasulan yang ada di sini. Lalu Pikat Maria Immaculata ini diletakkan batu pertama pada tanggal 28 Juni 2012 oleh Vikep Sulawesi Tenggara Pastor Matius Bakolut, dan juga waktu itu hadir Pastor Paroki Santo Clemens Mandonga Kendari, Pastor Samson. Misa peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 28 Juni 2012 oleh Vikep Sulawesi Tenggara dan didampingi oleh Pastor Paroki Santo Clemens Mandonga Kendari, Pastor Samson Bureni. Dan juga pada saat itu diwakili dari Kongregasi Susteran RMI 2 suster, yaitu Suster Uca RMI dan juga Suster Helmi RMI. Jadi gitu sejarahnya, sehingga sekarang ada Pikat Maria Immaculata. Jadi berdirinya sudah lama ya guys? Iya, itu sehingga dan dilanjutkan dengan peresmian. Peresmian dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2013 oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar. Jadi sekarang kita itu udah 13 tahun Pikat berdiri di Sulawesi Tenggara. Luar biasa banget ya. Iya, luar biasa ya guys. Sudah sangat lama rumah Pikat ini berdiri. Iya. Jadi rumah Pikat ini juga dari ada latar belakang terkait dengan keprihatinan Bapak Chandra Tendian terkait dengan sarana yang bisa membantu umat untuk meningkatkan iman mereka. Di situ lahirlah keinginan dan intensi untuk berdirinya Pikat. Baik, kalau begitu sudah pasti banyak sekali ya karya-karya yang sudah diwujudkan di sini. Mungkin boleh diceritakan apa-apa saja. Baik, karya-karya kerasulan yang dilakukan di Pikat adalah rekoleksi, ada juga retret, ada bimbingan counseling, ada pendalaman iman, lalu ada pendalaman kitab suci. Selain dari itu kita juga ada pelatihan Mazmur,
pelatihan lektor bagi anak-anak. Di sisi lain, tidak hanya kegiatan kerasulan yang dilakukan di Pikat, ada juga kelompok-kelompok dari dalam dan luar pulau yang datang melakukan kegiatan seperti webinar, seperti pelatihan, dan juga kegiatan bersama di Pikat Maria Immaculata. Sangat banyak ya teman-teman karya-karya yang sudah disebutkan oleh suster tadi. Dan pastinya karena banyaknya pengunjung, fasilitas yang dimiliki oleh rumah piket ini juga bagus dong. Ya. Boleh mungkin disebutkan suster fasilitasnya? Salah satu fasilitas yang disediakan di Pikat Maria Immaculata adalah Gua Maria. Ada Gua Maria. Di sini tempat di mana orang bisa datang untuk berziarah, melakukan devosi, lalu doa rosario. Lalu di sini juga ada penutupan bulan rosario dan bulan Maria, bulan Mei dan juga bulan Oktober ya, Oktober. Lalu juga ada Kapela Santa Maria, dan juga ini bisa berfungsi dua fungsi sebagai kapela dan juga satunya sebagai ruang pertemuan yang dilengkapi dengan AC. Lalu juga ada bangunan untuk komunitas di mana para suster tinggal. Lalu ada juga tersedia asrama dengan 12 kamar, kapasitas 48 orang. Ada 1 gazebo serbaguna dan juga ada 1 ruang aula besar yang kapasitasnya itu mencapai 1.500 orang. Fasilitasnya banyak sekali guys, mulai dari Gua Maria sampai asrama yang cukup banyak untuk menampung orang. Kira-kira dari suster sendiri, dari fasilitas yang ada, lingkungannya juga yang sejuk, mungkin ada saran bagi penonton, kegiatan apa yang cocok untuk dilakukan di sini? Iya, untuk kaum muda di mana saja teman-teman berada, salah satu kegiatan yang cocok dengan suasana di sini, dengan luasnya tempat di sini, yang pertama bisa disarankan adalah kegiatan camping bersama. Kegiatan camping bersama, lalu selain itu juga rekoleksi bersama, retreat, atau mengadakan webinar atau pelatihan bisa dilakukan di Pikat Maria Immaculata. Di sisi lain, karena Pikat Maria Immaculata ini masih dilindungi dengan banyak pepohonan, memiliki udara yang sangat sejuk, dan juga jauh dari kebisingan, bisa membantu para sobat semuanya untuk melakukan kegiatan rohani seperti rekoleksi, retreat, dan juga mendukung sekali dalam acara camping bersama untuk para kaum muda. Baik, terima kasih banyak suster atas penjelasannya. Semoga dari adanya video ini semakin banyak yang datang ke Pikat untuk memperdalam iman dan melakukan kegiatan yang lain. Iya.